Om Swastiastu, hai anak-anak, apa kabar kalian? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini Ibu akan membahas bab 3 tentang pengujian dan evaluasi produk. Mari disimak. A. Pengujian produk. Yang pertama kita akan bahas tentang hakikat pengujian produk. Di sini, pengujian produk merupakan kegiatan penting untuk menjamin kualitas produk di pasaran. Sebelum sebuah produk dipasarkan, perlu dilakukan pengujian produk terlebih dahulu. Nah, pengujian produk dilakukan dengan pengukuhan terhadap sifat dan kinerja produk tersebut sesuai standar tertentu. Nah, proses pengukuran sifat atau kinerja suatu produk inilah yang disebut dengan pengujian produk. Jadi, pengujian produk adalah segala proses yang dilakukan oleh seorang peneliti, baik melalui pengukuran kinerja, keamanan, kualitas, dan kesesuaian produk terhadap standar yang telah ditetapkan. Bagi produsen, hasil pengujian produk berguna dalam pengarsipan dan untuk mendapatkan hak paten atas produknya. Nah, selain itu juga, pengujian produk dapat digunakan sebagai persyaratan dalam peluncuran produk baru. Nah, data hasil pengujian produk dapat digunakan sebagai rujukan tempat agar mendapat lisensi untuk proses produksi dan penjualan. Nah, yang kedua, di sini Ibu akan bahas tujuan pengujian produk. Nah, pengujian produk dilakukan untuk memenuhi berbagai tujuan, antara lain A. Memastikan produk tersebut telah memenuhi persyaratan, spesifikasi, regulasi, dan kontrak suatu produk. Yang B. Memastikan produk sudah berjalan sesuai dengan standarnya melalui pembuktian demonstrasi produk. Yang C. Menyediakan data standar bagi kepentingan ilmiah, teknik, dan kegiatan penjaminan mutu kualitas produk tersebut. Yang D. Menetapkan kesesuaian produk dengan penggunaan akhir. Dan yang ke-E sebagai dasar untuk komunikasi teknik suatu produk. Dan yang F sebagai sarana perbandingan dengan produk lain. Yang G sebagai bukti dalam proses hukum seperti pertanggungjawaban produk, hak paten, klaim produk, dan sebagainya. Dan yang ke-H, membantu memecahkan masalah yang terkait dengan kendala produk. Dan yang I, yang terakhir, membantu mengidentifikasi efisiensi biaya dalam proses produk. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini adalah kegunaan pengujian produk. Besarnya nilai pengujian produk bagi perusahaan ditunjukkan oleh banyaknya kegunaan pengujian produk. Adapun kegunaan dari pengujian produk adalah yang pertama, meningkatkan kinerja produk dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, produk akan lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Ketiga, dapat mengukur kadaluarsa pada kualitas produk dalam penyimpanan. Yang keempat, memberikan pedoman yang tepat terkait masalah harga, nama merek, kualitas, kemasan produk. Yang kelima, dapat memantau kualitas produk dari berbagai pabrik dari tahun ke tahun dan jalur distribusinya. Dan yang terakhir yang keenam, memberikan gambaran daya terima konsumen terhadap produk tersebut. Nah, jadi itu yang termasuk dengan kegunaan pengujian produk. 4 pihak yang berperan dalam pengujian produk. Di sini yang pertama ada pemerintah, kedua ada perusahaan, yang ketiga atau yang C ada organisasi konsumen. Nah,
Pihak yang berperan dalam pengujian produk bahwa pengujian produk terkait erat dengan aspek keamanan dan kenyamanan konsumen dalam pemakaian produk. Aspek keamanan produk sendiri tidak hanya melibatkan kepentingan konsumen itu sendiri, tapi juga melibatkan pemerintah yang melindungi konsumen. Adapun pihak yang berperan dalam pengujian produk adalah sebagai berikut. Di sini Ibu akan jelaskan tentang pemerintah ya. Peran pemerintah di sini yaitu dengan mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan produsen menjelaskan kegunaan produk dan menjamin keamanan produk itu sendiri. Nah, pemerintah terus mengadakan peningkatan mutu produk dengan menerbitkan suatu rangkaian standar secara nasional ataupun yang sering kalian dengar adalah SNI, yaitu Standar Nasional Indonesia. Jadi setiap produk yang kita beli ada izin depkesnya, ada standar SNI-nya, ada kadaluarsanya. Itu sangat penting dalam produk itu sendiri. Nah, di contoh gambar ini ada gambar proses pengujian produk secara SNI. Beginilah proses SNI yang bisa kalian lihat. Oke, sekian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Pembahasan bab 3. Semoga materi kali ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, sampai bertemu pada pertemuan kita berikutnya. Om Santi, Santi, Santi Om. Jangan lupa dipelajari ya anak-anak ya.